kal badru fi tamamih. Kalau malam bercahaya kayak bulan purnama. Itu kulit Nabi putih kemerah-merahan, nggak kayak kulit kita. Coba Pak Bu liatin kulit kita warnanya apaan? Hitam. Kulit kita mah digaruk-garuk ngebul hauk. Bener ya? Ya kadang-kadang orang zaman sekarang Pak Bu pengen kulitnya cakep pakai skincare nyampe habis 500.000. Bener? Sampai pakai pengen putih pakai citra waning. Apa itu namanya tuh? Iya itulah pokoknya. Sampai kemarin saya punya tetangga beli sabun. Bu beli apa ini tuh? Beli sabun Ustaz katanya. Itu sabun apaan? Sabun pepaya Ustaz. Emang biar apa pakai sabun pepaya? Biar apa wajah saya putih Ustaz. Akhirnya dipakai sampai 2 minggu pakai sabun pepaya buat mukanya. Iya bener, mukanya putih, lehernya coklat kayak lapis Medan itu. Masya Allah, itu kalau kita wajah putih belang-belang, betul. Nabi mak putihnya rata. Kalau mak jalan di siang hari itu dinaungin oleh awan. Itu hebatnya Nabi, dilindungi kulitnya sehingga bersih terus. Bahkan Sayyid Abdullah itu wajahnya putih kalau malam, Masya Allah. Itu Sayyid Abdullah itu kalau malam wajahnya kayak bulan purnama bercahaya. Ayahnya aja kayak gitu, apalagi Nabi. Siti Aminah cantik, soleha. Kenapa Abdullah harus nikah dengan Siti Aminah? Kenapa Abdullah tidak dengan Sa'di atau Qamariyah tapi Aminah? Karena Abdullah orang soleh, tampan di masanya. Aminah orang cantik, soleha. Pada saat itu cantik di masanya. Abdullah nggak pernah berbuat dosa, Aminah nggak pernah berbuat dosa. Ayahnya Abdullah pun demikian, nggak pernah bohong, nggak pernah berbuat dosa. Kemudian ayahnya Aminah juga sama, Sayyidah Aminah, sampai kakeknya, sampai ke Nabi Adam, nggak ada yang berbuat dosa dari Abdullah dan Aminah, sehingga melahirkan manusia mulia, berakhlak mulia, yaitu Nabi Muhammad. Tuh, pas Abdullah nikah sama Aminah, 300 perempuan Mekah mati mendadak gara-gara sakit hati. Coba misal, udah nikah belum? Sini Pak. Sini. Udah nikah belum ini? Udah belum? Belum. Sini Bang. Vokalis Hadro ya? Gus apa nih? Gus Asmi. Oh. Udah nikah? Belum. Nih Bu, nih cuma ngasih contoh. Andai kata dia besok nikah, besok ada yang mati 300 orang. Selamatin. Tuh, ada nggak yang mati besok? Ini dia nikah nih besok nih. Kira-kira ada nggak yang sakit hati? Terus mati mendadak? Ada. Contoh Aliando nikah. Waduh, belum tentu ada yang mati. Udah duduk lagi Bang, ngopi lagi situ. Maaf ya Bang ya lanjut. Udah habis. Sebungkus rokoknya itu. Tuh Abdullah nikah. Kalau laki-laki zaman sekarang Pak, waduh, zaman dulu Abdullah dikejar-kejar ratusan perempuan. Bahkan satu Mekah itu perempuan yang perawan pengen dinikahin sama Abdullah. Tuh zaman dulu mah Abdullah dikejar-kejar perempuan. Laki-laki sekarang ngejar-ngejar perempuan. Ada yang ngejar-ngejar jahe, bener, janda herang. Ada yang ngejar jamu, janda muda. Ada yang ngejar-ngejar jahu, janda hurung. Yang paling parah ngejar-ngejar jahi, janda hidung. Iya, laki-laki zaman sekarang yang muda-muda pacaran bertahun-tahun, nikahnya sama orang, betul? Aduh, makanya mendingan jadi jomblo Bang. Ini Pak jomblo apa pacaran ini? Ya. Tuh, zaman sekarang mah laki-laki ke perempuan ngegombal baik. Sayang, bapak kamu tukang cilok ya? Kok tahu? Karena kamu telah mencolok-colok hatiku ya. Besoknya lagi ngegombal lagi dia tuh. Lu laki-laki sekarang. Sayang, bapak kamu tukang somai ya? Kok tahu? Gerobaknya nusep noh. Besoknya lagi ngegombal lagi dia. Sayang, bapak kamu siapa ya? Kok tahu? Ayo nanya goblok siapa? Besoknya ngegombal lagi dia. Sayang, yuk kita ke kantor kelurahan. Mau ngapain sih saya ke kantor kelurahan? Mau buat surat keterangan tidak mampu. Kok buat surat keterangan tidak mampu? Karena aku tidak mampu melupakanmu ya. Tulis Mang, tulis. Lumayan buat ngerai tukang uduk meta.
Masya Allah. Tuh, zaman sekarang laki-laki yang ngomong ke perempuan. Itu Abdullah nikah sama Siti Aminah 300 perempuan lebih mati mendadak gara-gara nggak dinikahin sama Said Abdullah. Tuh, Abdullah itu kalau malam jalan wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Bahkan Hasan bin Thabit ketika menggambarkan wajah Nabi, ketika itu orang kafir Quraisy yang memusuhi Nabi, Hasan bin Thabit, engkau adalah penyair hebat, tolong buat syair untuk menjelek-jelekan fisik Nabi Muhammad. Berapa bayarannya? Bahasa kita mah udah miliaran. Nih sekian miliar kalau rupiah sekarang. Oke, saya ambil dulu, tapi entar dulu, saya nggak mau bikin syair dulu. Saya pengen lihat dulu wajah Nabi Muhammad. Ketika di Madinah Nabi Muhammad hijrah, dilihatnya wajah Nabi Muhammad tampan luar biasa bercahaya, sehingga Hasan bin Thabit datang lagi. Mohon maaf, ini duit saya kembaliin. Saya nggak mau ngejelek-jelekin Nabi yang parasnya luar biasa. Sampai beliau bikin syairan. Falamma ra'aitu anwarahu sata'at khaufan wada'tu khifati ala basari khaufan ala basari min husni suratihi ruhum minan nur fi jismil qamari. Jadi enggak kuat Hasan bin Thabit ketika melihat wajah Nabi, saking gantengnya. Bahkan Abu Lahab kalau melihat Nabi wajahnya nunduk. Kenapa Abu Lahab kalau melihat Nabi wajah? Kalau saya lihat lama-lama wajah Nabi Muhammad, maka saya mungkin akan beriman kepada Nabi Muhammad. Itulah kehebatan wajah indah Nabi Muhammad. Tuh, Nabi Muhammad itu kalau malam datang di satu rumah, itu rumah gelap, itu jadi terang. Jadi sampai diabadikan oleh satu syairan. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafiq ashani wa daraji an fatay ya jiratan alami ya uhailal judi wal kullu baitin anta sakinu laysa muhtajan ila suruji. Kalau ada rumah gelap yang disinggah oleh Rasul, kalau ada satu rumah disinggah oleh Rasul, laisa muhtajan ila suruji, gak perlu lampu, gak perlu cahaya, gak perlu api, karena hanya dengan kulit Nabi Muhammad itu rumah sudah terang dengan kulitnya Nabi Muhammad. Tuh hebatnya kulit Nabi tuh. Ini jidat Nabi wasi'al jabin, jidatnya lebar Pak, mudah-mudahan bisa ngimpi Nabi, amin. Jadi biar kenal nih ciri fisiknya. Ciri fisiknya banyak versi, tapi ini yang saya versikan adalah versi Imam Al-Barjanji. Wasi'al jabin, jidatnya lebar, dza jabhatin hilaliyah, bentuknya seperti bulan sabit, rapi. Jidatnya lebar, rapi, cakep. Coba tempok jidat kita. Tong, coba tong, pegang jidatnya tong. Jenong ya. Ada yang jenong, ada yang gepeng. Rambut Nabi rapi. Kalau kita rambut pengen rapi pakai minyak rambut, harus pakai sisir. Nabi mah nggak perlu sisiran. Makanya ada satu syairan ka'annaka qad khuliqta kama tasya. Jadi penciptaan Nabi itu kayak pesenan, udah sempurna dari sononya emang. Tuh, itu Nabi rambutnya rapi, cakep, indah dipandang oleh mata. Nggak kayak anak muda zaman sekarang Bapak Ibu, rambut ada yang mohek. Belum lagi kemarin ada model rambut baru namanya cepmek. Apa itu? Cepmek ya. Cepmek. Cepak mekar. Tahu. Tahu nggak? Tahu. Jawab, tahu nggak? Ya. Bang, potong rambut kamu apa, Bang? Kamu nanya. Potong rambut aku apa? Potong rambut aku cepmek ya. Jangan lupa join di live aku ya. Wow. Itu gara-gara konten itu Bapak Ibu, anak-anak kita jadi ngelunjak sama orang tua. Bener ngaku Bu? Ditanya sama mamanya, udah ngaji belum? Kamu nanya. Woi, udah beli saus? Kamu nanya. Hati-hati bocah. Woi, PI dengerin. Bocah nih akhlak nih, kadang-kadang ngelunjak sama orang. Dengerin nih, masih nasihatin.
Ente jangan lunjak sama orang tua, jangan ngomong kamu nanya. Ingat kata Imam Ghazali, man asya alaih mata alaih. Orang yang sering kelakuannya kayak gitu matinya bakal kayak gitu. Orang yang sering zikir matinya zikir. Orang yang sering memfitnah matinya fitnah. Kemudian orang yang sering sholawat matinya baca. Orang yang sering sholat matinya nggak jauh dari sholat. Orang yang sering main hadroh, nggak tahu soalnya. Ya bisa aja kan habis habuk ketakol langsung ketelan hadrohnya kan bisa aja. Orang yang sering ngomong kamu nanya matinya ngomong kamu nanya loh. Habis itu kata emaknya, udah ngaji belum Kang? Dia jawab, kamu nanya. Sambar geledek. Wah, hati-hati loh. Iya, itu kata Imam Ghazali tuh. Akhirnya di alam kubur ditanya sama malaikat, man buka, siapa Tuhanmu? Kamu nanya, Tuhan aku siapa? Aku kasih tahu nggak ya? Malaikat jangan lupa join di live aku ya. Widih, malaikat join live. Ente kadang-kadang ente. Hati-hati tong, jangan ikut-ikutan konten dalam filal. Nauzubillahi min dzalik tuh. Jangan gitu ya tong ya. Wih, main HP baik loh. Iya. Tuh. Nabi Muhammad mah rambutnya rapi. Kemudian alisnya lengkungnya cakep. Kemudian wasi'al ainain, matanya lebar, indah dipandang oleh mata-mata, indah dipandang oleh mata. Kemudian item-itemnya itu indah. Jadi agak besar, indah dipandang mata, bulu matanya lentik. Akhalahuma, dari lahir ada sifatnya. Ada apanya? Sifat. Jadi emak-emak zaman sekarang mah Pak pengen ada hitam-hitamnya, bukan pakai sifat. Apa? Pakai airliner. Saya kemarin di Alfamart ngelihat emak-emak beli airliner Maybelline. Harganya 132.000. Saya pas nengok, kata gue, wih hitam emaknya. Lo mak mau pakai ini, mau pakai Maybelline 130.000, 5 juta sama baik, kata gue gituin. Ini emak-emak zaman sekarang pakai airliner. Waktu kemarin kondangan kagak ada airliner dia, pakai spidol jadi baik dia. Macam-macam emak sekarang. Pengen bulu mata indah pakai bulu mata palsu Pak, emak-emak zaman sekarang Pak. Ya kan? Nggak ada bulu mata palsu, belara kelapa menurut ditempel rumahnya. Emak-emak zaman sekarang macam-macam kalau pengen cakep. Bedak putih Pak, bedak putih. Eyeshadow-nya ungu, bola-bolanya emping, lipstiknya merah. Ulangi, bedak putih, eyeshadow-nya ungu, bola-bolanya emping, lipstiknya merah, lehernya coklat. Karena rainbow cake itu mah, warna-warni. Tuh, Nabi mah matanya indah, hidungnya mancung. Coba cek hidung, pegang hidungnya. Jawab yang kompak, mancung apa pesek? Kalau Habib pasti mancung, kalau kita makan Indonesia tulen, pesek jadinya. Tapi tenang Bapak Ibu, mohon maaf, orang yang hidungnya pesek kata dokter panjang umurnya. Tuh yang amin pesek berarti. Iya. Orang yang pesek itu panjang umurnya. Kenapa? Napasnya ngirit soalnya. Iya. Nabi itu wasi'al fam, mulutnya indah dipandang oleh mata, lebar, tipis, indah dipandang mata. Mufallijal asnan, giginya carang rapi. Orang zaman sekarang gigi pengen rapi dibehel. Benar? Yang saya tahu Pak, zaman dulu behel buat bangunan, sekarang behel buat gigi. Dulu koas buat ngecat tembok, sekarang koas buat muka. Makanya muka perempuan sekarang banyak yang kayak tembok. Benar? Mending kalau orang kaya gigi dibehel punya duit. Lah kadang-kadang kita punya ada tetangga cerita, emaknya tukang odok ngamuk, giginya pengen dibehel. Aduh mak, tuh saya mah pengen dibehel kayak si Silpi. Kata emaknya, waduh Neng, si Silpi mah orang kaya duitnya banyak, bapaknya orang kaya duitnya banyak. Aduh emak mah cuma tukang odok, ngebehel pakai apa? Nggak mau, pokoknya giginya dipengen dibehel biar gaul. Kalau nggak dibehel mah saya mau kabur dari rumah. Aduh Nong, ini mah aduh emak nggak punya duit. Tuh ada kambing, jual aja buat ngebehel gigi. Waduh, kambing dijual buat ngebehel gigi. Pas dipasang behalnya nyengir, ember. Lah kalau orang kaya mah Pak ya, orang punya duit gigi dibehel, keren. Pas makan yang nyangkut spaghetti, yang nyangkut Pizza Hut, McD, hotdog. Lah orang anak tukang uduk gigi dibehel, yang nyangkut kangkung sama bala-bala. Paling banter jengkol sama genjer. Agak keren jadinya tuh.
Nabi Muhammad wa araquhu kalmis. Lanjut ini. Lanjut apa tidak? Wa araquhu kalmis. Nabi Muhammad itu keringatnya wanginya kayak minyak misik. Jadi saya sama teman-teman, salah satu tim saya, teman-teman saya itu yang mendatangkan artefak Nabi dari berbagai macam negara. Termasuk kemarin sahib saya dari Museum Topkapi di Konya, Museum di Konya di Syekh Jaldin Rumi, ketika penelitian dari profesor dapat alhamdulillah rambut Nabi. Sampai kemarin ada pernah didatangin salah satu sorban Nabi, Pak. Sorban Nabi itu pas kita cium, dapat kesempatan nyium, itu sorban wangi. Saya tanya, ini sorban wangi pakai parfum apaan? Saya bilang kayak gitu. Ketika tanya, Ustadz, ini sorban dalam satu riwayat ini sanadnya, ini ininya, sertifikatnya. Ini sorban dulu pernah kena keringat Nabi. Keringat Nabi itu wangi. Dari Nabi hidup sampai sekarang itu wanginya kagak hilang-hilang. Hebatnya keringat Nabi Muhammad. Tuh keringat Nabi wangi, jarak segini udah kecium dia wanginya. Tuh hebatnya keringat Nabi, saking hebatnya, Masya Allah, keringat Nabi tuh jadi rebutan. Jadi zaman dahulu ada sahabat khusus ngumpulin keringat Nabi. Jadi kalau Nabi keringetan, diusap keringatnya, diperes, dimasukin ke botol parfum. Jadi kalau ada orang pengen walimah, pengen wangi, pengen segar, pengen beraroma, datang kepada sahabat yang ngumpulin keringat Nabi, minta setetes keringat Nabi, diusap seluruh badan bertahun-tahun, wanginya kagak hilang-hilang. Hebatnya keringat Nabi Muhammad. Tuh, saking solehannya Siti Aisyah, Nabi kalau pulang dari luar, misal habis dakwah, pulang ke rumah, habis pengajian di majlis, pulang ke rumah, diusap sama Siti Aisyah. Ya Rasulullah, saya usap keringatnya, diusap pakai handuk. Tuh, Siti Aisyah kalau habis keringat diusap keringatnya punggungnya. Tuh, diusap. Ya Rasul, saya usap punggungnya. Tuh, habis diusap dicium sama Siti Aisyah. Tuh solehannya Siti Aisyah. Jadi kalau orang Cikande Permai, ibu-ibunya pengen jadi wanita solehah, contoh Siti Aisyah. Jadi kalau suaminya pulang ngojek, pulang ngoyos, pulang gawe, pulang dari kantor, diusap, buka bajunya, diusap keringatnya. Habis diusap ibu cium, insya Allah ibu pingsan. Aku beda keringat bapak sama ibu, sama Nabi mah ya. Kalau Nabi diusap, dicium wangi. Hebatnya keringat Nabi Muhammad. Saya tanya, ibu pernah ngelapin keringat suami? Pak, saya tanya, Pak, pernah isi ngelapin keringat suami? Emang durhaka nih mama Cikande. Bu, sekali-kali kudu nyobain. Suami pulang kerja seringnya senyum apa cemberut, Pak? Saya tanya. Yang kompak, Pak, saya bela malam hari ini. Pak, izin Pak, suami nih kalau pulang nih ke rumah, istri senyum apa cemberut? Hah? Cemberut apa cemberut? Cemberut tuh. Jangan bohong ibu ya. Bu, suami pulang kasih senyuman, berapa banyak laki-laki lihat perempuan lain karena perempuan lain sering senyum, betul? Makanya suami itu nggak perlu perempuan cantik, suami itu nggak perlu perempuan bodinya bohai, yang penting pas pulang lelah senyum, itu sunnah. Tuh jalanin sunnah nih pulang maulid. Sunnah itu tabasam li akhika sodaqah, senyum sama saudaramu sedekah. Apalagi ibu senyum sama suami, ibadah. Ibu lihat suami sambil senyum, pahalanya sama kayak lihat Ka'bah. Tuh, suami pulang dicium, pahalanya sama kayak nyium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam, Hajar Aswad bisa itu. Ya Allah ya, cium suami tuh. Makanya sering senyum. Orang senyum itu bahagia, Pak. Orang senyum sehat. Ini sunnah sepele, tapi jarang orang melakukan. Orang yang sering senyum ke tetangga, senyum ke keluarga, insya Allah orangnya bakal sehat. Ada satu penelitian, ini sunnah Nabi sepele. Dalam satu penelitian Dr. Agus Rahmadi, orang yang sering senyum, menjalankan sunnah senyum, insya Allah bakal selalu mengeluarkan gas-gas beracun di dalam tubuhnya, akan mengaktifkan gas metana H2S combine. Apa itu gas metana H2S combine? Yaitu hidrogen sulfida. Apa itu? Baunya seperti belerang. Makanya orang yang sering senyum biasanya sering kentut. Nah,
Jadi kalau ada orang yang sering kentut biasanya sering senyum, Bu. Ada yang sering kentut di sini, Pak? Pak bini kentut sehari berapa kali, Pak? Zaman dulu mau waktu pacaran mau kentut ditahan-tahan. Kenapa neng? Enggak, katanya. Kenapa itu ngolek-ngolek? Enggak, kebebelan, enggak, katanya. Depan suami mah udah berkeluarga, suami dikentutin mulu tidur. Blat. Tapi orang sering senyum, Pak, demi Allah bakal sehat. Kemarin saya tengok, Bang, kenapa masuk rumah sakit? Udah lama saya hampir berminggu-minggu kagak kentut-kentut tuh. Cuma gara-gara nggak kentut masuk rumah sakit. Udah habis berapa, Bang? 232 juta. Tuh, cuma pengen kentut habis 232 juta. Nah, Nabi ngajarin, ibu-ibu banyakin senyum, insya Allah sering kentut. Makanya kentut itu tanda indikasi kesehatan. Ibu sehat apa enggak, bapak sehat atau enggak, itu tergantung kentutnya. Jadi kalau bapak pengen tahu bapak ibu sehat apa enggak, coba dicek kentutnya. Jadi kalau bapak ibu kentut, ditangkap kentutnya coba. Habis ditangkap coba dicium aromanya. Aroma yang sehat hidrogen sulfida. Apa hidrogen sulfida? Belerang, tahu belerang, Pak? Asam-asam kecut itu, Bang. Asam kecut itu biasanya kentutnya sehat. Kentut itu dalam ilmu fikih ada 3. Ada kentut bunyinya gede, baunya kagak ada. Bau kagak ada, biasanya hidrogen sulfida tuh. Ada. Ini kita Willy dari mana ini? Oh iya. Iya. Ya Ibu, nih kita Willy, monggo. Ada aja iklannya. Terus apa lagi? Sampai mana tadi gue? Oh, kentut gede, suaranya nggak ada baunya. Itu kentut pertama. Kentut kedua, suaranya kagak ada, baunya nyelekit sama hati. Ces, sampai jadi fitnah itu. Ada yang ketiga nih paling parah, pasti berpenyakit. Habis kentut, kuning-kuningnya ikut-ikutan. Alias kepecirit dia. Itu biasanya ngeblek habis makan jengkol itu. Jadi naik asam jengkolatnya. Makanya orang yang sehat itu orang yang sering senyum, banyakin senyum. Itu sunnah baginda Nabi Muhammad. Tuh, kita ajari sunnah-sunnah yang sepele. Lanjut. Kemudian apa? Nabi Muhammad itu kalau ngeludah nggak pernah nyampe tanah. Nabi Muhammad yang ngeludah, itu tangan sahabat rebutan ini ludah Nabi. Apil diambil tuh ludah Nabi, yang sakit pada diperetin ke mata sembuh, yang stroke sembuh, yang kurang enak badan sembuh, yang sakit sembuh. Hebatnya ludah Nabi Muhammad. Nabi tuh kalau ngeludah tangan sahabat udah rebutan ngerebutin ludah Nabi. Hebatnya ludah Nabi. Tuh, coba andai kata palurah nih. Mana palurah tadi? Nah, ngumpet bae palurahnya. Palurah pengumuman. Woi warga Musola Nur Karim, warga Cikande Permai, saya mau ngeludah. Maaf Pak Lurah ya, izin jadi contoh. Kata Lurah, saya mau ngeludah. Kira-kira ada yang nadongin? Yang nadongin ludah saya kasih gocap 50.000. Ada yang nadongin? Atau bro, yang nadongin ludah saya kasih uang. Ada yang nadongin? Nggak ada, kecuali ludah Nabi Muhammad. Nggak ada, mau ludah presiden kagak ada yang mau nampung. Betul? Tuh hebatnya ludah Nabi Muhammad. Kemudian apa? Kencing Nabi. Nabi itu kalau kencing, Masya Allah. Ini ada satu kisah yang memang bisa diabadikan, yang mungkin ini jadi pelajaran kalau Nabi Muhammad itu hebat sampai ke kencing-kencingnya. Suatu ketika Nabi Muhammad kencing di satu wadah. Kalau saya sekarang kan toilet banyak. Kemudian lupa, jadi ditaruh wadahnya di bawah ranjang. Nabi lupa ngeberesin, habis cebok lupa ngeberesin apa? Ngeberesin air kencingnya. Akhirnya apa? Keluar. Itu pembantu malam-malam tiba-tiba beres-beres. Sahabat Nabi. Pas beres-beres, itu tiba-tiba makan, dia capek kali ya. Makan, blok. Tiba-tiba pas makan keselak dia. Waduh, keselak. Nyariin air kagak ada. Akhirnya apa? Waduh, namanya orang keselak udah seret tuh. Pas nemu di bawah ranjang, wih bening nih air, diminum sama dia. Blok sampai habis. Doyan juga ya. Akhirnya
Nabi nanya, ini air kencing saya kemana? Udah diberesin kali. Pembantunya ngomong pagi-pagi, ya Rasul, mohon maaf semalam saya makan keselak, nah nyari air kagak ada. Di bawah ranjang ada air engkau ya Rasul. Akhirnya tanpa pinggir panjang saya minum aja, glek 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 sampai habis. Itu air, ya Allah, pas saya minum glek 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 glek, itu tegukannya luar biasa ya Rasul. Yang tadinya saya sakit jadi sehat, kurang bergairah jadi bergairah, yang tadi kurang semangat jadi semangat, yang tadi kurang fit jadi fit. Itu air hebat banget ya Rasul. Ma'aduk tutulah hayati, itu belum pernah saya rasakan air sesegar itu dari saya lahir sampai dewasa, belum pernah ada sesegar itu, air yang sesejuk itu, air yang semenggairahkan itu, air yang sesehat itu. Itu air apa ya Rasul? Itu air kencing saya. Air kencing Nabi jadi obat, Pak. Masya Allah, glek glek glek. Jadi obat. Jadi kalau ibu bapak pengen perbandingan, nanti bapak tolong sediakan botol aqua yang kosong. Tuh banyak yang kosong tuh. Nanti bu silakan bapaknya suruh kencing di botol aqua. Warnanya apaan tuh? Kuning. Habis kuning coba ibu minum, glek 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 glek. Insya Allah masuk rumah sakit Syariah Asi Serang. Beda kencing Nabi sama kencing kita mah, betul? Itu hebatnya kencing Nabi. Ngomong-ngomong masalah kencing nih, jangan ada nih yang cinta sama Nabi tapi kencingnya masih berdiri. Masih banyak. Dulu sahabat jalan sama Nabi di satu kuburan. Nabi bilang, atasma'una ma asma'u? Wahai sahabat, kamu ngedengerin gak apa yang saya dengar? Emang Rasul ngedenger apa? Nih ada orang disiksa di alam kubur. Yang satu sering ngadu domba, yang satu disiksa di alam kubur gara-gara kencingnya kagak beres. Kencingnya nggak beres apa? Kencing berdiri, kencing kagak cebok. Tuh, kencing jangan berdiri. Bang, kiu kiu, cukurukuk. Pak jeruk nantinya. Bang, jawab. Kencingnya berdiri apa duduk? Bener loh Tong. Bohong loh Bang. Ajarin bocah kencing duduk dari dini hari. Karena kenapa? Nanti kebiasaan gedenya. Kadang-kadang bocah tuh kalau kencing di tembok bu, bener, sambil berdiri. Pas kencing di tembok sambil ngegambar. Itu bocah zaman sekarang, pernah lihat itu? Hati-hati, itu bisa ngakibatin sisa kubur. Apalagi emak-emak, kencingnya duduk mak ya. Ibu-ibu harus kencing duduk. Kalau kencingnya berdiri acak-acakan. Tapi kalau duduk biasanya berisik Pak emak-emak. Emak-emak tuh kalau cebok agak bunyi, ajak kepek biasanya. Bapak-bapak kencing duduk Pak. Ini kencing yang bagus Pak. Kadang-kadang nih Pak, sering kejadian mau sholat kencing dulu tuh. Pas sujud masih ada yang sisa keluar. Pernah ada yang ngalamin kayak gitu Pak? Pernah, pasti banyak bapak-bapak ngalamin karena kagak beres. Makanya Nabi ngajarin, nah cara kencing tuh kaki kiri di sini, kaki kanan ke depan tuh. Tuh kencingnya gitu. Makanya berapa banyak orang punya laki-laki kanker prostat, gangguan ginjal, asam urat, kemih dan lain-lain gara-gara kencingnya berdiri. Makanya sekarang yang punya asam urat kencingnya duduk tuh. Kencing duduk. Apalagi sopir truk, ada sopir truk di sini. Saya kalau lewat Pantura tuh sopir truk itu kencing berdiri.